Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini, di mana kami saat ini dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar renungan yang kami dengar pada malam hari ini dapat kami mengerti dan pahami dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, dan bacaan kita terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan untuk jemaat semua. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adapun judul renungan kita hari ini adalah rohani yang lapar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, manusia, selalu membutuhkan makanan. Makanan adalah sumber tenaga bagi manusia, dan bagi anak kecil makanan berfungsi untuk pertumbuhannya. Agar kita bisa sehat, maka kita harus mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, daging, susu, dan biasanya kita sebut 4 sehat 5 sempurna. Jika tubuh kita membutuhkan makanan dengan asupan gizi yang cukup, demikian pula dengan kerohanian kita. Kerohanian kita akan merasa lapar jika tidak diberi asupan makanan rohani yang cukup. Kata lapar ini menggambarkan teriakan roh kita yang sebenarnya sangat amat lapar. Namun, kita tidak peka teriakan roh kita. Ketika perut bagian tubuh kita lapar, maka kita akan berusaha untuk mencarikan makanan. Dan bahkan jika makanan itu tidak kunjung kita dapatkan, maka kita juga akan menjadi emosi. Demikian pula dengan kerohanian kita. Sering roh kita berteriak lapar dan membutuhkan makanan agar roh kita dapat hidup, bertumbuh, dan jangan mati. Jika roh mati, maka hidup kita juga akan mati. Jika kita melihat dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 4 yang sudah kita baca bersama, dijelaskan bahwa Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Mengapa Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Allah? Mari kita melihat dan merenungkannya. Padang gurun adalah tempat di mana saat siang sangat panas dan pada malam sangat dingin. Padang gurun adalah tempat yang tandus dan sepi, sehingga jika seseorang ingin mencari makanan sangat sulit. Bahkan jika ingin membeli, tidak ada orang yang berjualan. Pada Matius 4 ayat 1 ada suatu rencana Allah yang sangat besar bagi Yesus, yaitu Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Yesus.
Pada teks ini kita juga harus ingat bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Di dalam kealahannya, dia pasti tidak lapar karena Allah tidak tergantung oleh siapapun dan apapun. Namun di sini Yesus adalah manusia yang sempurna yang membutuhkan air, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sebagai manusia, Yesus juga terbatas oleh ruang dan waktu. Pada ayat yang kedua dijelaskan bahwa setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun, puasa ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Dan jika orang biasa berpuasa selama 40 hari tanpa makan dan minum, maka kemungkinan besar akan mati. Ketika Yesus berpuasa selama itu, maka sebagai manusia Yesus pasti merasa sangat amat lapar dan haus. Sehingga Yesus membutuhkan makanan dan minuman agar tetap bisa melanjutkan hidup. Di ayat yang ketiga dijelaskan bahwa si pencoba telah datang dan dia berkata, "Jika engkau anak Allah." Pernyataan iblis ini adalah menantang. Dan Yesus dipaksa oleh iblis untuk menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah dalam rupa seorang manusia. Di sini iblis juga sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Namun, karena Yesus lapar dan mempunyai kuasa, iblis melanjutkan dengan berkata, "Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Di dalam kondisi yang sangat lapar, Yesus pasti dapat mengubah batu-batu di sekitarnya untuk menjadi roti. Namun, Yesus tidak melakukan apa yang iblis perintahkan kepadanya. Yesus tetap konsisten dalam panggilan Roh Allah untuk berpuasa dan berusaha melawan kedagingannya dan terus mengingat Allah. Pada ayat yang keempat, Yesus berkata kepada iblis, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Perkataan Yesus pada Matius 4 ayat 4 ini sebenarnya dikutip dari perkataan Allah kepada Musa untuk bangsa Israel. Perkataan Allah ini dapat kita baca dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 3. Dari Ulangan 8 ayat 1 sampai 3 ini, marilah kita belajar bersama-sama mengenai memberi makanan rohani yang baik dan sehat, sehingga roh tidak berteriak lapar. Pertama yaitu mengingat akan karya Allah. Di dalam Ulangan 8 ayat 1, bangsa Israel diingatkan agar selalu mengingat akan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi bangsa tersebut, termasuk mengenai janjinya yang sudah ditepati kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tujuan Allah dalam hal ini agar mereka setia kepada Allah seperti Allah lebih dulu setia kepada mereka. Ketika mereka setia, maka berkat akan terus diberikan kepada mereka. Allah menambah jumlah bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang besar, banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bahkan mereka akan menduduki tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Demikian pula dengan kita. Hendaklah kita mengingat bahwa bagaimana Tuhan memanggil kita sebagai jemaat dan hamba-Nya yang sebenarnya kita tidak layak. Ketika Allah melayakkan kita menjadi hamba-Nya karena anugerah-Nya yang besar, ternyata Allah juga meletakkan janjinya kepada kita, yaitu Allah sendiri akan setia dengan penuh kasih. Namun di balik itu semua, kita harus setia dan penuh kasih pula kepada-Nya. Disinilah kita dapat melihat jika kita setia, maka janji Allah dalam kehidupan kita akan tercapai sesuai dengan kehendak-Nya yang mulia. Dan kita tidak akan dipermalukan. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Di Ulangan 8 ayat 2 dijelaskan pula bahwa bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir selama 400 tahun. Dan Allah memimpin mereka menuju tanah perjanjian dengan perjalanan 40 tahun lamanya. Waktu ini bukanlah waktu yang singkat, namun waktu yang sangat lama. Di dalam perjalanan,
yang lama ini ada maksud Allah yang begitu besar bagi bangsa Israel, yaitu melatih hati terus tunduk dan taat kepada rencana Allah. Jika kita melihat perjalanan bangsa Israel, banyak sekali yang tidak mau taat kepada Allah. Bahkan Harun dan Musa pun tidak dapat memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian, karena mereka pernah tidak taat kepada Allah. Namun di sini Allah berkata bahwa perjalanan 40 tahun tersebut bertujuan agar bangsa Israel dapat merendahkan diri kepada Allah. Dan Allah ingin melihat dan mengetahui hati mereka, apakah terus berpegang dengan konsisten mengikuti Allah. Demikian dengan hidup kita. Khususnya di saat masa pandemi ini, Allah terkadang mengizinkan masalah datang dengan begitu beratnya dalam jangka waktu yang lama. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana hidup kita. Apakah kita merendahkan diri kepada Allah? Dan apakah hati kita terus mengandalkan Allah? Hal ini dibutuhkan hati yang kuat, semangat yang kokoh, dan kekonsistenan yang bermutu. Jika di dalam hidup kita terus bersandar untuk merendahkan diri memandang Allah, dan hati kita selalu berpaut dengan Allah, maka Allah sendiri akan bertindak dalam hidup kita pada waktunya. Yang ketiga adalah hidup dengan firman Allah. Pada Ulangan 8 ayat 3, di mana paralel dengan Matius 4 ayat 4, menjelaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan ini mengajarkan kita bahwa bukan tubuh saja yang membutuhkan makanan, melainkan roh juga membutuhkan makanan. Bangsa Israel selama perjalanan padang gurun tidak mengerti akan hal ini. Yang mereka bisa lakukan hanya mengeluh dan bersungut-sungut di depan Tuhan. Mereka binasa karena ketamakan mereka, baik ketamakan karena harta, air, kekuasaan, bahkan makanan. Namun mereka melupakan yang paling penting yang harus mereka lakukan, yaitu untuk mentaati perintah Allah. Makanan memang penting, tapi firman Tuhan juga sangat penting untuk direnungkan dan dilakukan. Jika kita melihat realita dan fakta kehidupan sehari-hari, ada jemaat yang mementingkan makanan rohani dengan membaca firman Allah. Bahkan ada juga yang setiap hari bangun pagi benar untuk membaca firman dan merenungkannya. Namun tidak sedikit pula jemaat membaca Alkitab ketika hanya ibadah minggu saja. Dan setelah ibadah selesai, Alkitab ditaruh di atas meja dan akan dibaca lagi minggu berikutnya. Jika fasilitas gereja sudah memadai, mereka tidak melihat Alkitab kembali. Namun hanya melihat LCD di depan dan yang memaparkan ayat Alkitab yang akan dibahas. Jika mempunyai smartphone, mereka membacanya pada saat itu saja. Dan mungkin ketika ibadah masih berlangsung, mereka dapat menutup Alkitabnya dan membuka aplikasi yang lain, entah itu WA, Instagram, atau yang lain sebagainya. Jika kita mau mengakuinya, ini adalah fakta yang memprihatinkan dan mungkin membuat orang menjadi tersinggung. Tapi inilah realita yang ada. Jika kita renungkan bersama-sama, kita dapat makan 3 kali dalam 1 hari, agar tetap sehat. Demikian dengan roh kita, haruslah setiap hari diberi makan agar dia tidak berteriak lapar. Yang dibutuhkan roh kita adalah firman, kebijaksanaan, ketulusan, kasih, hikmat, pengampunan, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Jika kita kekurangan makanan ucapan syukur, maka kita tidak akan menghargai pemberian Allah. Jika kita kurang makanan kasih, maka kita tidak akan peduli kepada orang lain.
Jika kita kekurangan makanan mengampuni, maka kita tidak akan pernah memaafkan. Seorang yang berhikmat adalah orang yang memberi makanan rohnya setiap hari dengan firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan firman Allah tersebut sudah tersedia secara gratis pada Alkitab kita. Melalui renungan ini dan bertepatan dengan bulan kitab suci yang bertemakan firman Khalik semesta, marilah kita bersama-sama memberi makanan rohani kita dengan firman Allah, agar hidup kita lebih hidup dan terus bertumbuh baik jasmani dan rohani. Jangan biarkan rohani kita berteriak lapar. Mari kita kenyangkan jasmani dan rohani kita, agar hidup kita akan menjadi lebih baik di dunia ini dan di hadapan Allah. Baiklah, kita bersama-sama mengingat 3 hal yang menjadi kesimpulan kita malam hari ini, yaitu yang pertama, mengingat karya Allah. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan yang ketiga, hidup dengan firman Allah. Maka kerohanian kita akan menjadi sehat dan bertumbuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan kita malam ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan membaca firman-Mu malam ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, agar renungan pada malam ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan mampukan kami agar kami tidak membuat roh kami menjadi lapar, namun dapat kami kenyangkan dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah melalui Alkitab yang kami baca setiap hari. Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.